Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Mosek Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dimuliakan Allah, bersua kembali kita dalam edisi Mosek Ramadan kali ini. Kita akan membahas seputar Ramadan dan Syawal dalam sistem kalender Islam. Telah berhadir bersama kita narasumber, yaitu Ustadz Al-Firdaus Putra Salma MA. Selamat datang, Ustadz. Beliau merupakan Kepala Seksi Kemasjidan Hisab Ru'yat dan Bina Syariah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Juga beliau insyaallah kandidat doktor di UIN Ar-Raniri dan Sekretaris Dayah Insan Qurani. Kan ini bulan Ramadan itu identik sekali dengan orang sebelum Ramadan itu pasti udah teringat dia dengan Hijriyah. Penentuan satu Ramadan. Nanti ke depan lebih heboh lagi penentuan satu Syawal misalnya. Mungkin kita mulai dari perbedaan sistem kalender Islam atau Hijriyah dengan kalender Masehi itu. Dan apa pentingnya kalender Hijriyah itu bagi umat Islam itu sendiri? Ya, baik Sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah, thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa Mozaik Ramadan Kementerian Agama yang dirahmati Allah, Ustaz Sanaul Khair sudah sering berjumpa, kali ini berjumpa kembali dalam acara Mozaik Ramadan ini. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz Sana dan pemirsa yang dirahmati Allah, orang sepertinya, masyarakat kita sepertinya sering lupa dengan kalender Islam. Baru teringat kalender Islam itu kapan? Ketika menjelang Ramadan. Tapi kalau tidak Ramadan, orang tidak tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9-nya Hijriah, orang tidak tahu. Orang tidak tahu Safar itu adalah bulan Februarinya atau bulan 2-nya Hijriah, tidak tahu. Tapi kalau Ramadan dengan Syawal, di situ orang mulai teringat akan Hijriyah, karena di sana ada ibadah puasa Ramadan. Padahal hampir semua ibadah, terutama puasa, baik di bulan Ramadan atau tidak, itu sangat terkait dengan kalender Hijriyah. Mungkin Ustaz teringat dengan hari Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Tidak mungkin kita tahu 10 Muharram kalau kita tidak tahu 1 Muharram. Betul. Maka tentu harus ada penentuan 1 Muharram dulu supaya kita bisa tahu kapan 10 Muharram. Mungkin Ustaz juga teringat kita ada puasa Yaumul Arafah. Ada puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah di 9 Arafah. Nah, di Saudi itu sebelum puasa Arafah di 1 Ramadan, di 1 Zulhijjah mereka sudah ru'yah terlebih dahulu, baru menentukan kapan 9 Zulhijjah, kapan 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Nah, itu sebenarnya pentingnya kalender Hijriah. Hampir semua ibadah Hampir setiap bulan ada agenda penting. Kan ada puasa Ayyamul Bidi, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kita tidak akan tahu tengah bulan kalau tidak tahu 1 awal bulannya kapan. Tanggal 1 di awal bulan tidak tahu kapan. Makanya sebenarnya selain kalender sipil, kalender Masehi yang digunakan, umat Islam seharusnya juga mengingat tentang kalender Hijriyah. Karena banyak sekali ibadah-ibadah kita itu diatur dengan kalender Hijriyah, dengan penanggalan Hijriyah. Mungkin banyak juga orang yang tidak tahu ini Ustaz Sana. Tidak tahu kalau pergantian hari dalam Islam itu ba'dal maghrib. Orang teringatnya jam 00. Semua orang teringat pergantian hari dalam Islam itu jam 12 malam, jam 00. Itu pergantian hari. Padahal itu adalah kesepakatan di kalender Masehi. Sebenarnya pergantian hari dalam Islam itu adalah ba'dal maghrib. Makanya Ustaz Sana kalau teringat, kapan kita takbir pertama? Ketika Idul Fitri, Idul Adha. Takbir pertama kita ba'da salat maghrib. Kenapa? Sudah masuk 1 Syawal atau sudah masuk 1 Zulhijjah, sudah masuk 10 Zulhijjah. Berarti sudah masuk hari yang baru. Begitu juga salat tarawih. Kenapa kita tidak puasa di hari ini, salat tarawihnya malamnya, tapi kita puasa hari ini, salat tarawih tadi malam. Kenapa? Karena ba'dal maghrib malamnya itu sudah masuk tanggal baru Hijriyah. Kita sering tidak memperhatikan itu. Salat yang pertama di hari yang pertama itu sebenarnya bukan salat subuh, tapi salat maghrib.
Ya, sesuai dengan tanggal Hijriah. Kira-kira seperti itu, Ustaz Sana'ul Khair. Begitu pentingnya seharusnya itu kalender Islam misalnya. Nah, terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri ini Ustaz. Kan memang apapun cerita orang itu aja yang diingat. Ya ibadah Ramadan Idul Fitri. Nah, untuk dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal itu, caranya itu gimana Ustaz? Nah, ini sebenarnya secara konsep sebenarnya kita sudah bisa menentukan semua tanggal di Hijriah itu dari awal-awal berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita bisa menentukan dengan teori hisab. Kita bisa menentukan. Jadi kalender itu bisa kita buat kapan saja sebenarnya. Tapi ada tapi ya, untuk Ramadan dan Syawal itu ada ayat dan hadis yang mengarahkan kepada ru'yatul hilal. Berarti ada dua sistem. Ada dua sistem. Walaupun nanti pemaknaannya itu, penafsirannya itu berbeda-beda tergantung metode penafsirannya. Nah, dalam menentukan awal Ramadan Hijriah sebenarnya tidak Ramadan dan Syawal saja, tapi semua bulan Hijriah. Itu kan ada ayat Ustaz Sana, yas'alunaka 'anil ahillah, ditanyakan kepada kamu tentang hilal. Ya, maka katakanlah hilal itu adalah penentuan waktu bagi ibadah umat muslim dan bagi ketentuan haji. Berarti di situ ada ketentuan dengan hilal, ketentuan bulan baru, ketentuan tanggal baru itu ditentukan dengan hilal. Dikuatkan lagi nanti dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berhari rayalah kamu dengan melihat hilal. Fa inna ghumma, apabila mendung, fa'milu salatin, maka sempurnakanlah bulan sebelumnya itu 30 hari. Nah, dari ayat dan hadis ini itu lahirlah berbagai macam metode. Ya, pemirsa semuanya, Ustaz Sana, lahirlah bermacam metode. Ada nanti metode, sebenarnya dua metode utama. Metode hisab dan metode ru'yah. Itu metode utama. Metode hisab karena mengartikan tadi kebolehan makna ru'yah itu diartikan dengan ru'yah bil ilmi. Ru'yah dengan ilmu pengetahuan, di antaranya adalah menghitung kapan new moon atau kapan ijtima dalam bahasa fikih kita. Ketika sudah datang ijtima, sudah new moon dalam bahasa astronomi, maka dianggap sudah bulan baru. Dianggap sudah masuk bulan baru. Atau ada juga metode hisab yang nanti wujudul hilal. Kapan hilal itu nampak di ufuk ketika hari 29 bulan sebelumnya. Kita Ustaz Sana, hisab atau ru'yah itu tetap penentuannya di tanggal 29. Kalau 29 itu nampak baik secara hisab atau secara ru'yah, maka tidak ada lagi tanggal 30. Maka langsung tanggal 1. Tapi kalau di 29 itu tidak nampak baik secara ru'yah atau secara hisab, maka tetap ditambah 30. Balik ke hadis tadi. Fakmilu 30. Maka sempurnakanlah 30 hari. Nah, penyempurnaan inilah yang disebut dengan hisab tadi. Yang disebut dengan hisab tadi. Maka ada kebolehan hisab, ada yang berpegang pada hisab. Maka metode pertama itu hisab. Metode yang kedua itu ru'yah. Ru'yah itu orang berbondong-bondong yang ahli falak, ahli fikih di tanggal 29 kalau kita sebelumnya Sya'ban. Di tanggal 29 Sya'ban atau nanti di tanggal 29 Ramadan itu akan berangkat ke daerah yang bahagian baratnya datar atau sering kita sebut dengan ufuk. Ufuk bagian datar bisa saja di pinggir laut, bisa saja di atas gunung, yang penting bahagian baratnya datar. Di situ mereka akan meru'yah, lihat hilal sesuai dengan ketentuan hadis tadi, sumu li ru'yatihi. Maka lihatlah, maka mulailah Ramadan dengan melihat hilal. Maka dilihat hilal, kalau hilal itu ada, maka bermulai berpuasa. Kalau hilal itu tidak ada, maka tidak berpuasa. Tetap ditempurnakan 30 hari. Nah, ini perbedaan yang sangat besar sebenarnya. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama, juga melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia yang menyerahkan masalah hisab ru'yah ini pada Kementerian Agama, itu mencoba menggabungkan hisab dan ru'yah ini. Dicoba kompromikan, al-jam'ukan antara hisab dan ru'yah, sehingga lahirlah sebuah metode yang sebenarnya sudah dikenal dari dulu, namanya imkan ru'yah. Atau dikenal dengan dalam istilah astronomi namanya visibilitas hilal. Nah, imkan ru'yah ini mencoba menggabungkan antara ru'yah dan hisab. Nah, orang imkan ru'yah menghisab terlebih dahulu, kemudian baru ru'yah. Nah, ada kemungkinan misal beberapa waktu yang lalu
pernah dilihat hilal dengan ketinggian 3 derajat. Maka untuk yang akan datang atau sekarang misalnya kita hilal sudah ada 3 derajat tapi tidak bisa dilihat karena berawan atau karena terlalu dekat dengan matahari atau faktor yang lain. Maka ini dia yang disebutkan imkan ru'yah, mungkin untuk diru'yah. Karena sudah pernah bisa dilihat sebelumnya, maka sekarang dianggap sudah ada, walaupun dia tidak bisa dilihat. Walaupun ini imkan ru'yah ini bisa dikatakan dekat ke ru'yah, bisa juga dikatakan hisab dekat dengan hisab. Tapi yang jelas ini adalah perpaduan antara hisab dan ru'yah, dan ini yang sekarang digunakan oleh Kementerian Agama. Ya. Berarti Kementerian Agama menggabungkan dua ini. Ya, mencoba dan memang setiap tahun itu kan pemerintah itu melalui Kementerian Agama sudah menetapkan secara resmi itu saat penanggalannya, ketetapannya. Tapi juga terjadi juga di beberapa kelompok itu memulai puasa lebih cepat dari seharusnya dan kadang ada lebih lambat. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Iya, ini sebenarnya setelah metodenya berbeda tadi, pengaplikasian dalam masyarakat pun berbeda. Dalam masyarakat itu kan banyak kelompok, banyak ormas, banyak golongan masyarakat yang tentu mereka punya pegangannya masing-masing. Yang terkadang tidak mengikuti pemerintah. Padahal sebenarnya kalau mengikuti pemerintah selesai masalah semuanya. Pemerintah menyelesaikan semua ikhtilaf. Cuma ada beberapa kelompok itu yang mencoba memakai kriteria sendiri. Seperti tadi saya katakan, ada masih memakai kriteria hisab. Ada yang masih murni ru'yah murni, atau ada dengan tariqah yang lain yang kadangkala hisab tapi bukan hisab hakiki. Hisab itu ada dua suasana. Ada hisab hakiki, ada hisab urfi. Ada model hisab urfi. Contoh kalau di daerah Aceh itu di Pelekung. Di Pelekung itu hisab urfi. Mereka mencoba Pelekung Nagan Raya. Itu mencoba menggenapkan angka 5 sehingga istilahnya mereka adalah hisab khumasi, mencoba menyempurnakan angka 5. Makanya mereka berpuasa kemarin, kalau kita berpuasa di hari Selasa, mereka hari Senin sudah mulai berpuasa. Satu hari lebih cepat. Nah, ada juga nanti yang satu hari lebih lambat. Ada golongan yang ketika Ramadan yang lalu atau Syawal nanti bisa jadi, itu ketika melihat hilal tidak nampak karena ru'yah murni, istiqmal lagi. Tambah 30 hari. Itu faktor kriteria. Ada satu lagi Ustaz sana, faktor matla'. Orang beranggapan ada perbedaan matla' antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka gara-gara perbedaan matla' ini menyebabkan atau konsekuensinya adalah Idul Fitri, Idul Adha atau Ramadan, bahkan bulan-bulan Hijriah yang lainnya itu bisa berbeda. Ini gara-gara matla' juga. Jadi ada dua, bisa saja karena kriteria pertama tadi atau bisa saja karena konsep matla'. Nah, mengenai konsep matla' yang Ustaz singgung tadi itu, bisa dijelaskan lebih lanjut itu Ustaz, apa sih konsep matla' ini? Matla' itu sebenarnya adalah pemberlakuan keterlihatan hilal di suatu wilayah, itu matla'. Ada anggapan berlaku hilal yang terlihat di suatu wilayah belum tentu berlaku di wilayah yang lain. Kadangkala terlihat di Aceh dianggap tidak berlaku di Pulau Jawa atau sebaliknya. Kadangkala terlihat di Arab Saudi tapi tidak berlaku untuk kita Aceh. Karena tadi ada masalah perbedaan matla'. Secara garis besar ada dua masalah matla' ini Ustaz Sana. Ada yang pertama adalah yang mengakui ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Yang kedua adalah ittihadul matali' atau sama matla' di seluruh dunia. Ikhtilaful matali' ini dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Dan Syafi'iyah tentunya. Itu memakai ikhtilaful matali'. Menurut Syafi'iyah itu ada perbedaan matla' sesuai dengan tempat. Seluruh dunia sesuai dengan tempat. Sedangkan dalam mazhab Imam Hambali, Maliki dan Hanafi, terbalik sebenarnya Hanafi dulu. Hanafi, Maliki dan Hambali itu disebutkan berbeda, masalah matla' itu sama semuanya. Ittihadul matali'. Nah, sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, itu disamakan matla' sama seluruh dunia. Jadi satu saja terlihat hilal langsung berlaku sama semuanya. Tapi beda dengan Syafi'iyah tadi. Syafi'iyah satu terlihat belum tentu berlaku di tempat yang lain. Makanya dalam ikhtilaful matali' itu sebenarnya ada berbeda lagi Ustaz. Ada hampir 4 macam dalam ikhtilaful matali', bahkan bisa saja lebih. Saya coba sebutkan 4 saja. Yang pertama ada yang menganggap
ikhtilaful matali itu mafasah qasar. Mafasah qasar. Imam Al-Ghazali An-Nawawi itu menyebutkan mafasah qasar. Mafasah qasar itu 14 farsakh. Nah, 16 farsakh atau sekitar 110 km. Nah, kalau diambil mafasah qasar untuk Indonesia, yang panjang Indonesia 5.135 km membujur dari Sabang sampai Merauke 5.000 sekian kilometer, maka harus dibelah matla' di Indonesia itu mafasah qasar yang 16 farsakh ya, 110 km itu dibelah menjadi 47 farsakh. Sekitar 47 matla'. Maka bisa saja di Aceh itu 3 matla'. Banda Aceh sampai dengan Pidi Jaya 1 matla'. Pidi Jaya sampai dengan Aceh Timur 1 matla'. Aceh Timur sampai ke timurnya lagi itu 1 matla' lagi. Sampai ke Papua semuanya 47 matla'. Itu kalau memakai matla' mafasah qasar 16 darjat 16 farsakh atau sekitar 110 km. Ada juga nanti mafasah qasar yang digunakan adalah matla' 24 farsakh. Nah, ada yang menyebutkan 24 farsakh. Ini jaraknya sekitar 221 km. Lebih kurang setengah kan? Iya, 24 farsakh. Nah, bagi yang pendapat 24 farsakh ini di Indonesia itu bisa sampai 23 matla'. Nah, Aceh kalau 24 farsakh itu membagi menjadi 2. Nah, tapi yang berkembang di Aceh, di ulama Syafi'iyah di Aceh ini yang berkembang adalah matla' 8 derajat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Nah, bukan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu yang Maliki tadi, yang disebut Abu Makramah. Abu Makramah menyebutkan bahwasanya matla' 8 derajat itu berlaku. Ya, berlaku sekarang. Sehingga ya, banyak ulama sekarang di Aceh atau hampir di Indonesia ada juga yang menggunakan pendapat Ibnu Qudamah ini. Nah, Ibnu Qudamah memakai 8 derajat ini mulai dari Aceh, kalau ditafsirkan oleh ulama kita di Aceh, mulai dari Banda Aceh sampai ke daerah Batam. Kalau terlihat dari Aceh sampai ke Batam, maka dianggap itu sudah nampak, dianggap berlaku hilalnya, 1 matla'. Tapi kalau sampai ke Pulau Jawa itu tidak dianggap. Makanya ramai kita ini yang tidak berpuasa, sebahagian kita tidak berpuasa karena dianggap Banda Aceh dan Jawa dan Pulau Jawa itu tidak 1 matla'. Berbeda matla' karena matla' 8 derajat tadi. Satu lagi yang terakhir adalah matla' wilayatul hukmi. Matla' wilayatul hukmi itu adalah matla' sebuah negara. Jadi dianggap sebagai satu kesatuan negara, 1 matla'. Ya, sebenarnya panjang sekali pembahasan masalah matla' ini ya Ustaz Sanaul Khair dan pemirsa. Jadi kalau kita berarti mengambil, kalau negara itu mengambil 1 matla', ya. Baik. Nah, ini kan Ustaz 1 Syawal kan sudah diprediksi 13 Mei itu Ustaz. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan itu 13 atau ada pergeserannya lagi Ustaz? Kalau merujuk kepada permulaan Ramadan kita di 13 April, insya Allah akan jatuh di 13 Mei. Karena kenapa? Di 29 Ramadan nanti itu hilal minus. Kalau hilal minus tidak pun dilihat, insya Allah harus fakmilu thalathin. Harus disempurnakan 30 hari. Makanya nanti di ru'yahnya nanti di tanggal 11 Mei. 11 Mei atau 29 Ramadan. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan, secara konsep hilal memang di bawah ufuk. Maka secara otomatis harus disempurnakan 30 hari, insya Allah Idul Fitri kita akan jatuh di 13 Mei karena faktor istiqmal tadi atau ikmal bulan Ramadan. Yang jelas Idul Fitri itu pasti 1 Syawal. Yang jelas Idul Fitri 1 Syawal, berbeda tanggal Masihinya bisa saja, tapi tanggal Hijriah tetap 1 Syawal. Baik Ustaz, menarik sekali ini Ustaz. Terakhir Ustaz mungkin sedikit closing statement lah dari Ustaz sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Saya kira perbedaan pendapat masalah ru'yah ini dengan hisab itu sama seperti perbedaan pendapat masalah salat tarawih, karena ini di Ramadan kita konotasikan dengan salat tarawih. Hal biasa. Salat tarawih 8 dan 20 itu hal biasa. Tidaklah ini menjadi sebuah perbedaan yang nyata yang membuat pertikaian, tapi saling menghargai saja.
Jadi bagi yang berpuasa 30 hari tafadhal, bagi yang berpuasa 29 hari tidak ada masalah selama mereka punya konsep yang sesuai dengan keinginan. Tapi sebenarnya kalau ingin aman suasana dan pemirsa sekalian, ikut saja pemerintah, karena di pemerintah insya Allah sudah ada ahli, sudah ada konsep yang jelas, dan semua kesalahan masyarakat semuanya ada pada tanggungan pemerintah. Kira-kira demikian suasana. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menjadi pencerahan juga bagi kita dan juga bagi pemirsa sekalian terkait dengan Ramadan dan Syawal dalam sistem kalender Islam. Demikian pemirsa pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.